960 imam rawatib di kota Makassar mengikuti pelatihan fikih di Golden Girl Makassar, Jalan Pasar Ikan, Kecamatan Ujung Pandang, Selasa 11 November 2025. Pelatihan dilangsungkan 15 hari dibagi 3 angkatan, masing-masing kelompok terdiri dari 320 orang. Pelatihan ini difokuskan pada pedalaman fikih imam dan penyempurnaan bacaan Al-Quran. Materi pelatihan tidak hanya menyentuh persoalan bacaan, tetapi juga membahas peran dan fungsi imam dalam menjawab persoalan keagamaan di masyarakat, termasuk perbedaan pendapat dalam ibadah sholat. Materi kegiatan berasal dari berbagai lulusan perguruan tinggi Islam luar negeri, seperti Universitas Islam Madinah Arab Saudi, Sudan, dan Mesir. Seluruh pemateri merupakan penghafal Al-Quran bersanad yang memiliki sanad bacaan langsung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain pelatihan, pemerintah Kota Makassar juga terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para imam. Setiap imam menerima insentif sebesar 250.000 per bulan. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Ini jadi momen pertama Wali Kota bersilaturahmi dengan imam rawatib. Pada momen ini, Munafri menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan pekerja keagamaan. Selain insentif tiap bulan, mereka juga dijamin kesejahteraan sosialnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah memberikan layanan jaminan hari tua, jaminan kematian, dan kecelakaan kerja bagi pekerja keagamaan di Makassar. Kata Munafri, para imam rawatib memiliki peran yang amat mulia di tangan para imam, denyut spiritual umat terus hidup. Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen menjadikan masjid bukan hanya tempat ibadah ritual, tetapi juga pusat peradaban umat. Dalam semangat itulah Pemkot menghadirkan berbagai program keutamaan, termasuk pembinaan imam dan pengurus masjid, pelatihan manajemen masjid, serta dukungan terhadap kegiatan dakwah dan pendidikan Al-Quran. Ia menyadari keberhasilan pembangunan spiritual masyarakat sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan para imam. Oleh karena itu, silaturahmi ini menjadi penting untuk memperkuat, menyatukan langkah, menyamakan persepsi, kolaborasi antar pemerintah dan para imam dalam membangun masyarakat Makassar yang religius, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Imam-imam rawatib ini bukan hanya melaksanakan kegiatan salat 5 waktu saja, bertanggung jawab cuma di dalam wilayah yang kecil itu. Seperti yang kita sudah sampaikan bahwa ada jaminan sosial yang akan diserahkan kepada masyarakat terhadap para pekerja rentan, para pekerja keagamaan. Ini kita tambah dengan jaminan nasional. Dan ini diberikan kepada beberapa imam masjid. Nah, imam rawatib ini tentu kita berharap dengan ada jaminan ini mereka mampu melaksanakan kegiatan yang maksimal di masjid, bukan hanya sebagai imam dalam melaksanakan salat wajib, tetapi juga diharapkan mampu bisa menjadi penengah di antara persoalan-persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat. Bagaimana berfungsi sebagai bagian untuk proses pemakmuran masjid, untuk melibatkan warga masyarakat ini, tentu tujuan ini yang kita harapkan sehingga imam masjid ini benar-benar menjadi tokoh yang menjadi salah satu tokoh sentral yang ada di wilayah masjid. Kalau soal kesejahteraannya Pak Wali, yang insentif seperti apa? Sudah jalan, setiap bulan sudah ada rawatib ini. Nah, kita tambah dengan jaminan sosialnya supaya lebih bermanfaat. Ya. Oke. Pelatihan imam masjid Kota Makassar yang memang jumlahnya 1.300 yang insentif. Namun kami baru memberikan pelatihan sebanyak 960 imam masjid Kota Makassar, dan kita bagi sebanyak 3 angkatan. Satu angkatan itu 320 dan per angkatan itu kita bagi 16 ruangan, sehingga kita harapkan pelatihan ini bisa efektif dan efisien dan semakin bertambah pengetahuan tentang tentang fikih imam, dan tentunya adalah bacaan Al-Fatihahnya, bacaan Qurannya juga semakin diperbaiki dan semakin mantap lagi. Pelatihan-pelatihan apa yang diberikan itu, Pak? Pelatihan tentunya terkait masalah fikih imam. Sebetulnya fikih imam itu sangat banyak sekali ilmunya, sehingga imam masjid kita harus berikan pengetahuannya sehingga nanti bisa menjawab persoalan imam masjid itu bagaimana harusnya, persoalan fungsi imam itu bagaimana nantinya, persoalan perbedaan terkait masalah sholat, imam bisa menjawab
dan tentunya bisa menjawab kebutuhan masyarakat sekitar terkait persoalan ibadah-ibadah lain. Itu yang kita harap sangat. Pak, total imam berapa banyak di Makassar? Total imam yang mengikuti kegiatan ini insya Allah 950 orang dan kita bagi 3 angkatan. Perangkatan 320. Dari total yang diberikan insentif adalah 1.300 orang. 1.300. Iya. Kalau pematerinya dari Pematerinya alhamdulillah. Pematerinya ini ada yang lulusan Saudi, Universitas Islam Madinah. S1 sampai S3-nya di Madinah. Ada yang lulusan Sudan, ada yang lulusan Mesir, dan ada juga lulusan rata-rata mereka punya titel itu dari luar semua. Alhamdulillah, dan semua bacaan hafalannya adalah semua narasumber kita adalah seluruh penghafal Quran yang bersanad yang bersambung ke Rasulullah SAW. Pak, insentifnya ini berapa banyak per bulan? Insentifnya memang totalnya per bulan itu 220.000. Tapi dengan tambahan jaminan hari tua itu menjadi tambahan tahun depan yang sudah disampaikan tadi Bapak Wali Kota Makassar bahwa insya Allah tahun depan sudah bertambah lagi jaminan lainnya. Tambahan dari insentif maksudnya. Ada jaminan hari tuanya, ada jaminan keselamatan dan jaminan kematian. Oh, berarti tahun depan baru tercover BPJS-nya mereka, Pak, ya? Sebelumnya sudah tercover, cuma tahun depan itu sudah ditambah lagi tambahan jaminannya, terutama jaminan hari tua. Sehingga jika imam itu akan pensiun atau kata kasarnya mereka ingin sudah ada pergantian, maka mereka sudah bisa diberikan jaminan hari tua. Ya semacam inilah uang pensiunan lah insya Allah. Pak, kemarin kan sempat ada kendala pencairan insentifnya mereka yang dari bank itu ada pemotongan banyak. Itu seperti apa sekarang update-nya, Pak? Alhamdulillah sekarang dari pihak bank yang bersangkutan, pihak BPD sudah memperlancar insentif mereka. Dan alhamdulillah kondisinya sekarang pada bulan Oktober sudah selesai semua. Mau imam rawatib, ya, kemudian mubalik, mandi jenazah, kemudian hafiz Quran, guru sekolah minggu. Per Oktober ini kita sudah cairkan secara keseluruhan. Bisa menunggu bulan 11 dan bulan 12 yang tidak akan lama-lama kita selesaikan. Tidak ada pemotongan-pemotongan kayak kemarin, Pak? Admin bank memang masih ada, tetapi tahun depan kita sudah insya Allah nolkan karena ini membuat rekening dengan jumlah rekening 5.000 itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga kami simpulkan insya Allah mulai tahun depan itu berlaku aturan karena mengingat kondisi juga masyarakat kita. Kalau mereka harus mengganti rekening itu membutuhkan waktu, membutuhkan juga bukan cuma biaya ya, terutama waktu mereka. Mana lagi mereka kondisinya masing-masing beda umur, ya, beda-beda pengetahuannya masalah terkait rekening ini. Jadi insya Allah disimpulkan tahun depan mulai berlaku, tapi sosialisasinya nanti akhir tahun kita sosialisasikan. Mulai mereka membuka rekening yang baru, yang misalnya memang betul-betul sangat meringankan istilahnya 0%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.